Ada pelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Oke, amin. Terima kasih ya. Ibu absen dulu ya. Siapa yang kira-kira tidak hadir? Siapa yang kira-kira bolos? Secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat dengan penuh tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan apa manfaatnya? Manfaat pelajaran debat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melakukan kegiatan debat. Debat itu bukan berarti cakar-cakaran, bukan ya? Berdebat, beradu argumen. Ada pendapat yang diadu. Hubungannya di dalam kehidupan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari banyak manfaatnya kan? Banyak. Siapa yang tahu manfaat debat itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menambah wawasan atau pengetahuan dari yang tidak tahu, dari hasil argumen dari orang lain kita bisa tahu. Ada tahapan-tahapan penilaian yang akan Ibu lakukan di dalam kegiatan pembelajaran kita mengenai debat itu. Ada 3 penilaian yang akan Ibu nilai ketika pembelajaran kita berlangsung dan sampai selesai. Yang pertama, ada penilaian mengenai sikap. Sikap berarti yang saya nilai adalah sikap setiap pribadi. Walaupun nanti pengerjaan tugasnya berkelompok, tapi yang saya nilai adalah sikap pribadinya. Artinya, apa yang saya nilai dari sikap itu? Yang pertama itu adalah bagaimana perilakumu atau keaktifanmu mengikuti pembelajaran pada saat ini, ya. Dan bagaimana tanggapan-tanggapan yang kamu berikan di dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, penilaian yang akan saya atau tidak paham. Sudah? Baru yang ketiga, ada 3 tadi penilaian kan? Ada sikap, ada pengetahuan dan keterampilan. Kemampuanmu untuk mempresentasikan hasil dari tugas kelompokmu. Sudah? Ada 3 penilaian yang akan saya nilai. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan. Di dalam materi debat kita ini Ibu akan menayangkan bahan ajar dari debat. Maka bisa kamu saksikan atau bisa kamu lihat. Kita lihat dulu. Baik, sebelum kita menayangkan video mengenai debat, coba dicek dulu lembar LKPD-nya, dipahami dulu apa yang diminta di sana. Setiap kelompok melihat. Sudah kebagian semua kan lembar LKPD-nya? Sudah? Oke, diperhatikan dulu, dicek apa hal yang kurang kamu pahami di dalam lembar LKPD tersebut, dan boleh kamu tanyakan sama Ibu mana yang kira-kira kurang kamu pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Pintar, perkenalkan nama saya Aris Nur Aini. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi kelas 10, yakni debat. Apakah Sobat Pintar pernah melakukan debat di kehidupan sehari-hari? Kalau iya, Sobat Pintar melakukan debat dengan siapa? Ataukah dengan teman, guru, keluarga, orang tua, kakak atau adik, atau mungkin dengan teman? Baik, tadi kita sudah melihat apa yang diminta di dalam teks debat itu kan. Yang pertama ada beberapa unsur kan, sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada tim afirmasi. Kita langsung bagi saja ya kelompok ini, kita langsung bagi saja pada tim afirmasi sebelum kita mengerjakan tugas kelompoknya. Ibu bagi kelompok 1 yang ini ya. Kalian adalah tim afirmasi. Tadi tim afirmasi itu adalah
tim yang mendukung mosi atau permasalahan atau isu yang diangkat di dalam debat. Yang kedua ada tim oposisi. Kelompok kedua untuk tim oposisi, di mana tim oposisi ini adalah tim yang tidak setuju dengan mosi atau isu yang didebatkan. Yang ketiga ada tim netral. Apa tadi fungsi dari tim netral ini? Oke, sebagai penengah, tidak berpihak kepada tim afirmasi dan tidak berpihak kepada. Belum kita mengerjakan, ada di LKPD itu yang sudah ibu pagi, ada di situ teks debat mengenai ada permasalahan atau isu yang kita angkat, penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa. Ambil bahan-bahannya dari buku paket juga ada, acuan-acuan kita, dan internet juga boleh. Nanti di wilayah akan saya nilai. Terus dia tuliskan nama kelompok atau isu atau permasalahan penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Itu mosi kita hari ini. Itulah bahan atau isu yang akan diperdebatkan oleh kedua tim dan akan kita simpulkan bersama. Sudah boleh kita mulai? Sudah? Baik, siap? Siap. Ibu serahkan kepada Pagi ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari kelompok 1, tim oposisi dari kelompok 2, serta tim netral dari kelompok 3. Pagi ini kedua tim akan berdebat tentang penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Sebelum melaksanakan debat, diberikan kesempatan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari tim afirmasi, diperkenalkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Kami dari tim afirmasi ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Romanto Utapea. Elka Percetan. Ini Pasar Ibu. Romiana Tuamaruma. Krisno Utapea. Selanjutnya, tim oposisi diperkenalkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, kami dari tim oposisi. Saya sendiri Aldi Martin Harino Pardosi. Saya Priscilia Sarumpat. Kami dari tim netral ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rosmarian Kalina. Saya persilakan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari tim afirmasi supaya memberikan pendapatnya mengenai penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Kami dari tim afirmasi ingin membuat suatu pendapat bahwa kami setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia itu karena tidak berdayanya bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Karena demikian, bahasa Indonesia tidak dapat dilepas dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Peran bahasa
membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana tanggapan dari tim oposisi mengenai pendapat dari tim afirmasi yang mengatakan setuju tentang penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain? Saya akan menjawab pendapat dari tim afirmasi. Kami tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa. Bagaimana tanggapan tim afirmasi dari pendapat tim oposisi yang mengatakan tidak setuju? Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing, juga menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi tanpa bantuan kosakata asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Tim oposisi diberikan kesempatan untuk menanggapi pendapat dari tim afirmasi yang mengatakan setuju. Kami akan menanggapi dari tim afirmasi yang mengatakan setuju. Misalnya kata snack yang sering kita dengar di masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, snack berarti makanan ringan. Dengan demikian, masuknya kata-kata asing hanya sebagai variasi kata bagi sebagian kalangan. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antar bahasa. Kami akan menanggapi pendapat dari tim afirmasi. Bahasa Indonesia mampu berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari kosakata bahasa asing, dan masuknya kosakata bahasa asing bukan disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Namun, hal ini terjadi karena masyarakat yang ingin selalu merasa berpendidikan tinggi dan merasa terhormat jika menggunakan kosakata bahasa asing. Dengan demikian, saya tetap tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa asing menunjukkan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Terima kasih atas masukan-masukan dari tim afirmasi dan tim oposisi. Akan menyimpulkan penyerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Tadi ada tim afirmasi mengatakan bahwa mereka setuju dengan pernyataan ini, dengan posisi ini, bahwa dikatakan penyerapan kosakata asing itu bukti bahwa bahasa Indonesia tidak mampu berinteraksi dengan bahasa lain dalam berkomunikasi dengan bahasa lain. Sekali lagi kita kasih aplaus. Apakah Anda sudah paham? Sudah paham mengenai materi pembelajaran kita hari ini? Bagaimana berdebat dengan baik, bagaimana menghubungkan permasalahan isu, dan bagaimana merumuskan permasalahan isu dan menyimpulkan untuk menemukan esensi debat dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Silakan dibagikan kepada teman-temannya kelasnya. Sudah Ibu buat di kolomnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, semuanya buku ditutup, disimpan ke dalam tas. Jadi silakan maju ke depan, pimpin doa pulang kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih syukur. Amin. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.